Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Nirahmawati, ada rekan saya Ifadah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Jadi, tujuan pendidikan secara umum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Pada tujuan ini digambarkan harapan masyarakat atau negara tentang ciri-ciri seorang manusia yang dihasilkan oleh suatu proses pendidikan atau manusia yang terdidik. Adapun yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional adalah tujuan umum yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia dan merupakan rumusan kualifikasi terbentuknya setiap warga negara yang diciptakan bersama. Adapun tujuan dari pendidikan nasional ini tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional ialah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian ada yang kedua mengenai tujuan institusional. Jadi tujuan institusional ini adalah perumusan secara umum mengenai pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugas yang harus dipikul oleh setiap lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan tertentu. Sebagai subsistem dari pendidikan nasional, tujuan institusional itu berfungsi untuk setiap lembaga pendidikan yang tidak dapat terlepas dan tujuan pendidikan nasional. Hal ini disebabkan setiap lembaga pendidikan ingin menghasilkan lulusan yang akan menunjang tinggi martabat bangsa dan negaranya yang bertekad untuk mempertahankan falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, perumusan tujuan institusional dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, kekhususan setiap lembaga dan tingkat usia peserta didik. Tujuan institusional itu dicapai melalui pemberian pengalaman belajar kepada peserta didiknya. Kemudian yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler di sini adalah tujuan yang dirumuskan secara formal pada kegiatan kurikuler yang ada pada lembaga-lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan tujuan institusional, tetapi tetap tidak boleh menyimpang ya dari tujuan institusionalnya. Misalnya, tujuan kurikulum di sekolah-sekolah yang ada mata pelajaran kewarganegaraan. Tujuan mata pelajaran untuk kewarganegaraan di sekolah-sekolah tersebut disebut dengan tujuan kurikuler sesuai dengan kurikulum pada sekolah-sekolah tertentu. Tujuan kurikuler di sini merupakan penjabaran dan tujuan dari tujuan institusional, yang berarti lebih khusus daripada tujuan institusional dan dari tujuan institusional. Jadi tujuan kurikuler ini merupakan penjabaran dari tujuan institusional ya, yang berarti tujuan kurikuler ini sifatnya lebih khusus daripada tujuan institusional begitu. Kemudian yang terakhir itu ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional di sini merupakan tujuan yang hendak dicapai setelah selesai proses belajar mengajar. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler yang merupakan perubahan sikap atau tingkah laku secara jelas. Tujuan instruksional di sini dapat dibagi menjadi 2, yaitu tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Dalam merumuskan tujuan-tujuan instruksional, terlebih-lebih tujuan instruksional khusus berorientasi kepada peserta didiknya atau kepada outputnya. Sedangkan tujuan instruksional akan mempengaruhi pemilihan materi, metode, strategi, dan lainnya demi mencapai tujuan instruksional yang telah dirumuskan. Ya. Kemudian menurut Levingeld membedakan tujuan pendidikan itu ada 6 macam.
Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum di sini adalah tujuan yang akan dicapai di akhir proses pembelajaran, yaitu tercapainya kedewasaan jasmani dan rohani peserta didik. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus di sini adalah tujuan tertentu yang hendak dicapai berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, bakat, intelijensi, lingkungan sosial, budaya, tahap-tahap perkembangan, serta tuntutan syarat pekerjaan dan juga lain sebagainya. Kemudian ada tujuan tidak lengkap. Tujuan tidak lengkap di sini adalah tujuan yang menyangkut sebagian aspek manusia. Misalnya tujuan khusus menunjukkan kecerdasan saja, tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lainnya, begitu. Kemudian yang keempat itu ada tujuan sementara. Tujuan sementara di sini adalah proses untuk mencapai tujuan umum. Tidak dapat dicapai secara sekaligus karena perlu ditambah setingkat demi setingkat. Kemudian yang kelima ada tujuan intermedier. Tujuan intermedier di sini adalah tujuan yang berkaitan dengan penguasaan sesuatu pengetahuan atau keterampilan demi tercapainya tujuan sementara. Misalnya, anak belajar membaca, menulis, matematika dan juga sebagainya. Dan anak dibiasakan untuk menyapu halaman, maksudnya agar kelak ia mempunyai rasa tanggung jawab. Kemudian yang terakhir itu ada tujuan insidental atau tujuan insidental adalah tujuan yang dicapai pada saat-saat tertentu yang sifatnya seketika dan spontan. Misalnya pada saat orang tua menegur anaknya saat berbicara tidak sopan, agar anaknya itu berbicara dengan sopan, begitu. Materi selanjutnya adalah tujuan pendidikan perspektif Islam. Tujuan pendidikan Islam merupakan penggambaran nilai-nilai Islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi peserta didik pada akhir dari proses kependidikan. Dengan kata lain, tujuan dari pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari pendidik Muslim melalui proses-proses yang terfokus pada pencapaian hasil atau produk yang berkepribadian Islam, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga peserta didik mampu dan sanggup untuk mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat dan memiliki ilmu pengetahuan yang seimbang antara dunia dengan akhirat. Sesuai dengan Quran Surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dengan demikian, tujuan dari pendidikan Islam sama luasnya dengan kebutuhan manusia modern masa kini dan masa yang akan datang, karena manusia itu tidak hanya memerlukan iman atau agama, melainkan juga ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia sebagai sarana untuk kehidupan bahagia di akhirat. Selanjutnya, Muhammad Atiyah Al-Abrosy berpendapat mengenai tujuan pendidikan Islam. Terdapat dua macam. Yang pertama ada tujuan pendidikan Islam adalah akhlak. Menurutnya pendidikan budi pekerti itu merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Islam sendiri telah memberi kesimpulan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam, dan tujuan pendidikan Islam yang sebenarnya adalah mencapai suatu akhlak yang sempurna. Kemudian yang kedua, memperhatikan agama dan dunia sekaligus. Sesungguhnya ruang lingkup dari pendidikan Islam itu tidak hanya terlepas pada pendidikan agama dan tidak pula terbatas hanya pendidikan dunia saja. Rasulullah pernah mengisyaratkan kepada setiap pribadi dari umat Islam supaya bekerja untuk agama sekaligus dunianya. Berdasarkan hadis Rasulullah, sebagaimana sabdanya, beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah tidak hanya memikirkan dunia semata,
tetapi beliau juga memikirkan untuk bekerja dan beramal bagi kehidupan di akhiratnya kelak. Karena itu, tujuan dari pendidikan Islam itu bukan hanya untuk pencapaian kebahagiaan di dunia, tapi juga untuk pencapaian kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya adalah materi tentang tujuan pendidikan Islam menurut beberapa ahli. Yang pertama di sini ada menurut Al-Ghazali. Menurut beliau, tujuan dari pendidikan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan bermegah-megahan. Dan hendaklah seorang pelajar itu belajar, bukan untuk menipu orang-orang yang bodoh. Jadi pendidikan itu tidak keluar dari pendidikan akhlak. Itu menurut Al-Ghazali. Kemudian yang kedua menurut Haji Khalifah. Menurut beliau, tujuan dari belajar bukanlah mencari rezeki di dunia ini, tetapi maksudnya sebenarnya itu adalah untuk sampai kepada hakikat, memperkuat akhlak dengan arti mencapai ilmu yang sebenarnya dan akhlak yang sempurna. Beliau berkata bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang paling lezat dan paling mulia. Kemudian yang ketiga ada menurut Abdullah Fattah Al-Jalal. Menurut beliau, tujuan pendidikan Islam sendiri adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Ia mengatakan tujuan ini akan menghasilkan tujuan yang khusus. Beliau juga mengatakan bahwa tujuan itu adalah semua manusia yang harus menghambakan diri kepada Allah. Yang dimaksud dengan menghambakan diri adalah beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat menurut Muhammad Qutb. Menurut beliau, tujuan pendidikan itu lebih penting daripada pendidikannya. Sarana pendidikan pasti berubah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, bahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi tujuan pendidikan itu tidak berubah. Yang dimaksud adalah tujuan yang umum, sedangkan tujuan yang khusus masih dapat berubah. Menurut Al-Qut, tujuan umum pendidikan itu adalah manusia yang takwa. Itulah manusia yang baik menurutnya. Sedang yang kelima adalah menurut Al-Ainani. Menurut beliau, membagi tujuan dari pendidikan Islam itu menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umumnya itu adalah beribadah kepada Allah. Maksudnya beribadah kepada Allah ini membentuk manusia yang mampu untuk menghambakan dirinya kepada Allah, begitu, beriman kepada Allah. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa tujuan ini itu bersifat tetap, berlaku di segala tempat, waktu, dan juga keadaan. Sedangkan untuk tujuan khusus dari pendidikan Islam ini ditetapkan berdasarkan keadaan tempat dengan mempertimbangkan keadaan geografi, ekonomi, dan juga lain di tempat itu. Sehingga tujuan khusus ini dapat dirumuskan berbagai ijtihad dari para ahli di tempat itu. Selanjutnya adalah studi kasus. Ya, materi selanjutnya adalah studi kasus mengenai implementasi dari pendidikan karakter anak usia dini di kelompok bermain Pelangi Bangsa Pemalang yang ditulis oleh Adelia Hardini dan juga Tri Suminar dalam Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah volume 3 nomor 1 tahun 2018. Sehingga pada hasil penelitiannya mendapatkan hasil menunjukkan bahwa implementasi dari pendidikan karakter melalui kegiatan program dan kegiatan pembiasaan. Kegiatan terprogram ditunjukkan dengan adanya rencana pembelajaran yang matang. Akan tetapi, kelompok bermain Pelangi Bangsa ini tidak membuat RKH, RKM maupun RKB, sehingga dalam implementasinya hanya mengandalkan angan-angan saja. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wandira dan juga kawan tentang pelaksanaan pengembangan sosial emosional melalui kegiatan terprogram. Dalam pembelajarannya, kelompok bermain pelangi menggunakan banyak metode. Salah satunya adalah menggunakan metode sentra, di mana metode sentra itu adalah terdiri dari sentra persiapan, sentra seni, sentra bermain peran, sentra balok, sentra intak, dan sentra bahan cair dan sains. Di mana dalam metodenya ini peserta didik itu dituntut untuk aktif dan pendidik juga harus dapat menumbuhkan suasana yang dapat merangsang keaktifan dari si peserta didik. Selain itu, dalam pembelajarannya pendidik juga harus menggunakan berbagai metode. Adapun metode yang digunakan
seperti metode cerita, metode bermain, praktek langsung, dan bernyanyi serta bermain tebak-tebakan untuk menumbuhkan suasana belajar yang menarik. Tentunya tidak lepas dari penggunaan media pembelajaran. Dengan kegiatan tersebut diharapkan untuk menumbuhkan karakter yang baik dari si peserta didik. Selain kegiatan dan program, ada pula kegiatan kebiasaan yang meliputi kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan teladan, budaya, dan juga pengkondisian, di mana masing-masing dari kegiatan kebiasaan ini terdapat nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang diajarkan meliputi nilai agama dan moral, kesehatan, kejujuran, kedisiplinan, bahasa, peduli lingkungan, peduli sosial, dan juga cinta tanah air. Selain penggunaan metode juga sangat menjadi penunjang, yaitu dengan penggunaan media. Dalam kelompok bermain pelangi ini banyak menggunakan media seperti media tertulis, audio maupun audio visual. Implementasi dari pendidikan karakter itu selalu mengalami kendala, antara lain tidak adanya RKH sebagai pedoman dari pembelajaran, tidak adanya alat penilaian perkembangan peserta didik, kemudian adanya kualitas pendidik yang perlu ditingkatkan lagi agar tercipta peserta didik yang baik, berkarakter juga, kemudian suasana antar pendidik yang kurang kondusif, serta masyarakat dan keluarga yang tidak banyak dilibatkan. Jika hal yang seperti ini tetap dibiarkan begitu saja, maka akan terjadi sebuah permasalahan yang sangat panjang. Selain kendala, kelompok bermain pelangi juga memiliki faktor-faktor pendukung yang bersifat internal seperti sarana dan juga prasarana, pembiayaannya cukup, kurikulum yang digunakan, kemudian metode, media dan yang digunakan, strategi dan materi pembelajaran, dan sedangkan untuk faktor eksternalnya seperti dukungan dari orang tua dan juga masyarakat. Untuk faktor internal sendiri, keadaannya sangat baik, mulai dari sarana dan juga prasarana yang lengkap, serta digunakan secara efektif, juga pembiayaan yang selalu berjalan dengan baik, sehingga dapat memaksimalkan kualitas sekolah. Sedangkan untuk faktor eksternalnya berupa masyarakat dan keluarga yang sangat berpengaruh dalam kondisi lingkungan. Suasana yang kondusif juga memaksimalkan penanaman pendidikan karakter, dan juga kegiatan parenting dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyatukan persepsi antara lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai karakter bangsa pada anak usia dini. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa implementasi dari pendidikan karakter itu tidak menggunakan rencana RKH, sehingga pembelajarannya itu tidak menggunakan pedoman. Sebaiknya dalam pembelajaran menggunakan RKH untuk pedoman agar apa yang ingin dicapai itu sesuai dengan kebutuhan dari si peserta didik. Kemudian pembelajaran menggunakan metode sentra dan menggunakan berbagai macam teknik seperti bernyanyi, bermain, praktek langsung, dan menari. Seperti itu. Selain itu, di dalam kelas penanaman nilai-nilai karakter dilakukan dengan keteladanan dan juga pembiasaan. Tentunya peran orang tua dan masyarakat tidak begitu banyak, tetapi dapat bersinergi dengan pihak sekolah dalam penanaman pendidikan karakter anak usia dini ini. Tentunya berbagai kendala yang dihadapi oleh kelompok bermain pelangi bangsa ini banyak sekali. Di antaranya mulai dari pendidik yang tidak menggunakan RKH sebagai pedoman pelajaran, pendidik yang tidak membuat alat penilaian perkembangan harian dari si peserta didik, kemudian keterlibatan masyarakat dan orang tua yang kurang, kemudian tidak adanya kegiatan parenting, dan juga komunikasi dari antar pendidik yang kurang. Ya, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya materi studi kasus yang kedua, yaitu mengenai implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Ifadah. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan studi kasus yang kedua, yaitu implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai nasionalisme di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lain kurang berjalan efektif karena siswa belum menemukan sosok teladan. Akibatnya, siswa berpandangan pendidikan karakter di era
sekarang ini hanya wacana dan tidak perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merasa dibohongi dengan hanya mendengarkan materi tentang karakter baik, kejujuran, tapi gagal menemukan sosok teladan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, perlunya memunculkan hubungan pendidikan karakter dengan pendidikan agama Islam yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu materi dan proses pembelajaran. Dari segi materi pendidikan agama Islam dapat tercakup nilai pendidikan karakter. Misalnya tentang materi keikhlasan dalam beribadah, kompetensi dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Di situ ada pendidikan karakternya, yaitu religius, kemudian jujur, disiplin, kerja keras, dan lain-lain. Sedangkan dalam proses pembelajaran, guru dalam mengajar pendidikan agama Islam ke peserta didik memuat pendidikan karakter. Pada dasarnya, karakter memiliki inti dan makna yang sama dengan pendidikan agama Islam. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik. Jadi dalam pendidikan agama Islam mengandung muatan nilai-nilai karakter sesuai dengan inti pendidikan karakter. Berdasarkan karakteristik, keduanya menemukan titik temunya, yaitu sama-sama menanamkan nilai-nilai akhlak dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga melahirkan generasi yang berkepribadian tangguh. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.